untuk waktunya ngomong tuh Bon saja karena kita kan bicara service tapi santai. Pokoknya fleksibel saja kita diskusinya. Waktu kami berikan kepada Pak. Aduh. Pak Gubernur gitu. Terima kasih. Pertama, selamat datang Bapak Trisantus Kurniawan. Ya, ini beliau hebat. Itu nggak sakit ya. Jadi kalau kemarin nusuk di kertas itu lebih ganteng aslinya daripada di foto itu ya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh Bon? Terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan SK kirim, SK mu. SK yang terakhir. SK terbaru kan dari keluarga kalian. SK LP3 kalian. Nah, kirimlah. Paling batasnya tanggal hari ini ke LP3KN. Kalian kan udah pernah ngadakan Pesparani. Berarti buat surat pernyataannya jangan ini pengurus mengatakan bahwa memang pernah mengadakan Pesparani dulu tahun 2000 berapa. Kalau kami kan enggak, hanya pra Pesparani. Kemudian kan udah musda juga. Saya kira mungkin masih perlu dibacakan biodata nggak? Perlu. Tidak perlu ya. Jadi Perlu Pak, perlu. Kemarin di kertas di bilik itu sudah lihat fotonya. Tapi ini orangnya asli datang ke sini Menyala. sebagai wakil gubernur terpilih dan mungkin kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat Pak Santos atas keberhasilannya sebagai wakil gubernur terpilih, dan saya kira merupakan perwakilan orang Katolik di pemerintahan. Bapak Trisantus ini sebenarnya bagi kita sudah tidak asing lagi karena beliau ini sebelum mengikuti konsentrasi pemilihan gubernur, beliau ini sudah menjadi anggota dewan mulai dari Kabupaten Senggau ya Pak ya, masuk ke provinsi, masuk terakhir itu DPR RI ya di periode yang kemarin, dan kemarin ketika pemilihan gubernur beliau menjadi wakil gubernur dan puji Tuhan memenangkan pemilihan, dan kita berharap nanti ketika menjadi dilantik nanti akan menjadi wakil kita yang nanti di pemerintahan. Beliau ini lahir di Sintang ya Pak ya, Sintang. Kemudian menamatkan pendidikan SD masih di Sintang, Nangaspau, kemudian SMP di Pancasetia. Mudah-mudahan Pancasetia. Pak Lion, Pancasetia. Kemudian Pancasila. SMA juga di Udah kepilih senyum pun susah. Coba lihat. Coba lihat. Dulu mau suara senyum Senyum susah. Beliau memiliki pengalaman organisasi Berat, sebagai koordinator banyak yang kemudian pembina ini, Dewan Penasihat Pilkada Dayak, pengurus KONI, pengurus umum PSSI, Wah, hanya PAPS, SSI, kemudian cukup banyak. Kemudian pernah juga di PDI menjadi ketua DPC. Ini panjang ya, 2005 itu orang politik tak mau jadi dewan sebelah jadi baju putih. Saya kira bagi kita tidak asing lagi, dan kita bersyukur pada hari ini, kesempatan ini kita mendapat kesempatan untuk berdiskusi santai ya. Dan mungkin perlu saya informasikan juga kepada Pak Santos ini, pesertanya ini selain dari dosen pendidikan sekolah tinggi agama Pontianak, ini kita mengundang teman-teman Kasgara, para seksi dan penyelenggara Katolik dari berbagai kabupaten beserta stafnya. Kemudian ada juga kepala SMAK dengan staf. Kita punya SMAK di Kalimantan Barat ini ada 3, satu di Tayan, satu di Landak, satu di Bengkayang. Tapi yang di Landak sekarang Tutup. dalam kondisi kritis atau bahkan sudah ditutup ini.
jadi tinggal 2. Kemudian ada juga alumni dari STP Santo Agustinus yang beralih menjadi di Pontianak. Dan mungkin saya perlu informasikan sedikit bahwa Stakat ini sebenarnya alumni dari STP Santo Agustinus yang berdiri tahun 2000. Sekretarisnya Wiwin. Wiwin yang itu tuh sekolah brother tuh. Iya. Kalau dia apa bagian? Belum kepilih. Ini cocok jadi sekretaris. Cocok. Selain dari para penyelenggara ini dari Dinas Katolik, juga didukung dari pemerintah daerah Pak dan ya zamannya Pak Komidis dan dengan support pemerintah daerah itu akhirnya kita berhasil menegrikan ini. Dan sayangnya memang ketika penegrian itu gubernurnya berganti. Jadi ketika gubernurnya berganti, memang support ke kita juga berhenti. Nah ini dengan pergantian gubernur dan wakil gubernur ini nanti kita berharap support ke Stakat dan tidak hanya Stakat ya, karena kita bicara secara umum tentang lembaga pendidikan keagamaan Katolik. Dan agak berbeda dengan perguruan tinggi Katolik seperti Sabta Dharma atau Universitas Jaya atau Universitas Islam yang di bawah Kemendikbud. Kita ini di bawah Kementerian Agama. Lembaga pendidikan keagamaan Katolik itu sebenarnya punya kekasan bahwa di situ kita bisa membuat kurikulumnya sehingga konten untuk agama itu tinggi, sehingga pembinaan moral dan segala macam bisa menjadi kuat. Kita di bawah Kementerian Agama. Nah, untuk Kementerian Agama, untuk pendidikan agama Katolik memang kita dibandingkan agama lain ini tertinggal sekali Pak. Jadi kalau teman-teman Islam punya 50 perguruan tinggi negeri, kita baru 1 dan satu-satunya di bagian. Yang lain ada 22 lain gitu seperti Indonesia kebanyakan swasta. Ini baru di Pontianak. Kita beruntung. Ya, kita beruntung bahwa satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Katolik itu di Pontianak. Dan ini merupakan akses untuk masyarakat Katolik yang kebanyakan memang di daerah tertinggal, ya, di daerah 3D. Jadi di awal-awal kita buka ini, kita buat SPP-nya 600.000 per semester Pak. Tapi masih banyak yang tidak mampu dari SPP. Kita bisa bayangkan bahwa kalau tidak ada Stakat, mereka ini yang tidak mampu ini harus kemana gitu. Karena kalau ke swasta yang lain tentunya biayanya akan mahal. Dan sebenarnya itu juga peluang kalau misalnya di tingkat SMA, tingkat SMP, tingkat SD itu dibuka, itu akan Memang ada. biasa. Ya, jadi untuk sementara memang banyak yang di Stakat itu jurusannya yang sudah ada dari lama itu adalah pendidikan keagamaan Katolik untuk pendidik guru-guru agama Katolik. Mulai tahun ini kita buka 3 program studi baru, teologi, konseling pastoral dengan pastoral. Ada 3 program studi baru. Tapi kalau sekarang memang kita sedang mengusahakan transformasi dari sekolah tinggi menjadi institut. Nah kalau kita sudah menjadi institut, itu peluang untuk bidang studi umum itu ada, sehingga nanti umat Katolik juga punya akses untuk pendidikan umum. Nah, jadi mungkin sekedar pengantar ini yang hadir di sini memang kita sengaja undang supaya kita mulai bersama-sama bersinergi ini Pak. Jadi dari kami dari Kementerian Agama ini dan tinggi maupun para penyelenggara nanti bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Makanya sangat tepat kalau Bapak ini kami undang ke sini dalam kaitan dengan itu. Karena tadi kami juga cerita, misalnya untuk pengadaan guru agama Katolik itu sebenarnya di sekolah-sekolah banyak yang perlu guru agama Katolik. Sama juga dengan Kristen, sebenarnya sama. Kekurangan guru sebenarnya. Nah, ketika diajukan formasi, itu tidak ada yang ngisi, bukan karena tidak ada orang, tapi karena persyaratan yang di situ, misalnya pengalaman terdata di Dapori 2 tahun misalnya, itu jadi problem sendiri Pak. Sehingga menurut kami kita memang kalau dalam penyusunan formasi itu pun kita perlu sinergi gitu untuk misalnya terkait persyaratan orangnya dia seperti apa sehingga nyambung gitu ke depannya. Itu baru salah satu ya. Kemudian tadi terkait dengan smart kita ini sementara ini tadi 1 sudah boleh dibilang ditutup, 2 ini pun mengalami kesulitan ya.
kesulitannya karena misalnya untuk menarik siswa juga itu kemudian fasilitas-fasilitas juga masih sangat terbatas. Jadi kalau misalnya kita ada sinergi dengan pemerintah kita akan jadi lebih baik. Smart itu kalau di Islam itu kayak madrasah itu. Madrasahnya atau ada negara sekarang kan jadi kalau smart itu kan levelnya SMA. Kalau TDAK-nya itu sekarang kesetaraan jadi negeri. Ya, dulu SMA. Kalau sekarang kan nggak boleh. Saya kira itu sebagai gambaran umum. Jadi intinya kita di sini ingin berdiskusi. Kalau topik yang kami berikan sih terkait dengan infrastruktur pendidikan, tapi saya kira fleksibel saja. Mungkin pengalaman Bapak mungkin selama ini di DPR terkait dengan bagaimana mengembangkan SDM umat Katolik ini, bagaimana lembaga Katolik itu kita diskusi santai saja. Jadi mungkin pengantar saya sekilas itu intinya kita ingin di sini membangun tadi supaya kita sama-sama bisa bekerjasama untuk membangun pandangan gitu deh, nyemandang berempat. Saya kira itu Pak. Lulus Berikutnya pandang saya berikan waktu kepada settingan ruangannya itu kan kalau melingkar gitu. Pemahaman dengan kami di sini, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Waktunya relatif fleksibel Pak, jadi mungkin bisa Sebenarnya dibuat gini sampai jam 6 atau nanti kita diskusi. jam berapa? Terima kasih Pak Sarah. Jam saya macam. Saya ini kalau disuruh pidato itu nggak bisa nanti. Jadi, ya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati ada 3 pastor di sini. 4. 4 ya? 4. Pastor Bayong, Pras, Tilang, Mike. Lagi izin ada pengakuan dosa dia. Itu Pastor Pongkot. baik dulu kopi kan? Belum lagi Pastor Suku. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, Adil Kak Talino Bacurangin Kak Saruga Basengan Kak Jubata. Harus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Puji syukur hari ini kita diberikan rahmat oleh Pastor Tuhan Senin. Maha Esa sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, semangat sehingga bisa berkumpul di ruang pertemuan Hotel Orchard ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Cari ajudan. Tentu pertemuan kita ini kita harapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif yang tentu dapat kita gunakan bersama bagaimana membangun dunia pendidikan, terutama pendidikan Katolik. Dan saya jujur, Pastor, baru saya tahu kalau ada sekolah tinggi agama Katolik negeri di Pontianak dan satu-satunya di Indonesia. Di dunia, wah luar biasa. Kalau di dunia udah yang luar biasa itu. Barang langka ini rupanya kan. Dan saya sungguh tidak tahu, asli. Tidak tahu disengaja disembunyikan kan, atau apa kita aneh kan? Atau pendidikan kita ini sengaja dibuat tidak populer. Nah, bisa saja terjadi. Nah, sehingga ya karena sudah ketemu sama saya dan kebetulan secara election kemarin pemilihan umum kami menang. Bapak Ibu jangan khawatir. Ya. Semangat Pun. Kalau ke depan disembunyikan tidak lagi. Ah. Buat jadi terkenal. Harus.
PKS. PKS, Partai Katolik Sejati. Woi. PKS. Ya, Partai Katolik Sejati. Pria. Karena begitu lahir, saya tak belajar lagi, begitu lahir, keluar, langsung dipermandikan Oh. di Sungai Sekujang, Pastor. Sungai Sekuja. Di Sungai Sekujang, siapa yang tahu Sungai Sekujang? Tahu. Nah itu ya. Nah, bahan tahu bahan. Sungai Sekujang. Sekarang dulu kan pakai speed masuk ke dalam. Jadi kalau air pasang, Pastor, hati-hati. Begitu nyenggol dahan kayu itu banyak penyengat. Nah, mengejar speed itu. Nah, ini dia akan menyengat penumpang perahu itu. Itu cerita Sungai Sekujang. Tapi kalau kondisi air surut itu tidak bisa dilewati. Nah, jadi saya nih Pastor lahir di desa Nangalayung, Bapak semua. Saya sekaligus memperkenalkan diri. Nangalayung, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Orang Sepau. Kalau kita cari di Google nggak ketemu. Nggak ada. Bayangkan sekelas Google nggak mampu nyarinya. Jadi betul-betul terpencil orang kampung Pastor. Asli. Jadi saya lahir di sana. Kemudian ayah saya seorang guru. Dulunya guru misi juga ya sebut. Cuma pegawai negeri yang diperbantukan di misi di Yayasan Katolik. Jadi dia ngajar lah di SD Layung. Jadi dulu tuh kalau di Sepau itu Layung itu dianggap yang rendah gitu lah. Jadi kalau murid tuh bodoh sedikit, Bang Layung. mau pantas sekolah di Layung. Nah sekarang ini tidak bisa orang meremehkan Layung. Tidak bisa. Sekda Sintang itu taman SD Layung. Ibu Asna, Yosef Asna. Taman di Layung kan? Nah, Layung. Ini wakil gubernur Layung juga. Jangan ngeremehkan Layung lagi. Saya lahir di Layung, kemudian saya mulai ke sekolah di SD Kenang sampai kelas 3. Di SD Kenang. Ayah saya pindah ke Kenang, saya sampai kelas 3. Dulu kalau air Sepau pasang, jembatan itu kan dari besi, ada jembatan yang lama. Saya naik ke atas Pak, bukan di lantainya itu, naik ke atas kan ada kayak tiang ke atas. Saya loncat di atas, loncat ke Sungai Sepau. Nah itu kenakalan masih kecil lah. Nah kemudian kalau pulang ke kampung, saya manjat pohon minta tebang dari bawah. Minta tebang supaya enak itu rasanya Mas Or. Waktu dia tumbang itu Ada tantangan. ya. Tapi waktu itu memang kita tidak mikir bahaya karena anak-anak kan. Mikir bahaya. Jadi senang saja. Begitulah kira-kira. Kemudian dari Sepau ayah saya menjadi kepala sekolah di SDN Negeri 1 Sepau. Kelas 4 SD saya pindah ke SD Sepau. Kemudian SMP, saya masuk SMP Pencestia, tinggal di asrama yang di katedral itu Pastor. Dulu ada asrama Pastor di situ. Zaman itu uskupnya Monsinyur Ishak Dora. Kemudian masih banyak pastor bruder dari Belanda. Ada Pastor Derek, Pastor Amir, kemudian Pastor Iyuk, Van Dier, Pastor Smith, banyak sekali Pastor Berman. Kalau itu ya saya tidak ingat semua namanya, tapi begitulah kira-kira. Tinggal di situ 3 tahun. Dulu ada sumur besar, sekarang juga masih ada, tapi sudah ditutup oleh gedung pertemuan yang di sebelah katedral. Dulu ada sumur, jadi sumur itulah sumber air minum para anak SMP pada waktu itu. Jadi tidak dimasak Bu, dicedok dari ember langsung minum. Dan puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah sakit perut. Nah, kemudian Dulu mana? SMA saya tinggal di Teluk Menyurai, di Pondok 3. Sampai sekarang Pondok 3 itu masih ada. Karena saya kalau ke Sintang saya ingin melihat memori masa lalu, saya selalu jalan ke Teluk Menyurai.
rupanya Pondok 3 masih ada. Pondok 3. Sampailah Taman SMA. Kemudian baru saya melanjutkan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, saya berkarir politik di Kabupaten Sanggau. Mulai dari tahun 1999. Menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau sampai 2004. Kemudian 2004, puji Tuhan saya terpilih menjadi ketua DPRD Kabupaten Sanggau. Sampai 2009 saya menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sampai 2014 kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat tapi Sanggau Sekarau. Terpilih sampai 2019 saya calon DPR Republik Indonesia, terpilih juga menjadi anggota DPR Republik Indonesia dan ditempatkan di Komisi 1. Ya, tidak 5 kali. Komisi 1 itu bidangnya pertahanan. Kemudian pertahanan itu apa saja? Di situ ada Kementerian Pertahanan, ada Mabes TNI, kemudian ada Matra yaitu Angkatan Darat, Laut dan Udara. Kemudian juga mengurusi hubungan luar negeri dan Badan Intelijen, Badan Cyber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian TV, Radio, Dewan Pers. Nah, itulah kira-kira urusan Komisi 1. Nah, kemudian 2024 ini saya Pastor mendapat anugerah yang luar biasa. Maka ini pembelajaran sebenarnya bagi kita semua. Siapa tahu di sini nanti ada yang ingin punya KTA PD Perjuangan langsung mau berpolitik. Boleh karena yang swasta kan boleh. Ayo Mor. Boleh. Nah, bikin KTA nanti Udah Mor jadi kasih politik. sama Pak Pahan KTP-nya. Kasih sama Pahan KTP-nya. Fotokopi KTP pakai PDF. Nanti kita bikinkan KTA. Resmi dah. Karena kalau mau caleg Pak, mau caleg itu minimal usia KTA itu 3 tahun. Nah, ayo Mor. 3 tahun baru bisa Mor ya caleg. udah Mor. Jadi kalau punya rencana di 2029, Kok udah demokrat. pas sekarang bikin KTA. Ya, bikin KTA dulu. Jadi saya perlu juga berbagi pengalaman gitu. Kemudian 2024 ini kenapa saya katakan saya dapat anugerah yang luar biasa begini. Jadi sebenarnya Pastor, hidup itu tidak boleh ambisi. Jangan ambisius. Hidup itu kita jalani seperti air mengalir saja. Mantap. Begitu juga kita di dalam karir. Mengalir saja. Jalani seperti air mengalir. Rupanya jabatan itu datang sendiri. Datang sendiri. Tidak usah lah kita neko-neko ngotot cari jabatan. Itu justru tidak dapat Pastor. Banyak teman-teman saya yang ambisius cari jabatan. Jadi lobby sana lobby sini untuk mendapatkan selembar rekomendasi misalnya. Banyak sekali sudah keluar uang bayar partai, keluarkan duit sebanyak mungkin juga tidak tercapai. Nah, ternyata memang barang ini anugerah Tuhan. Luar biasa. Anugerah Tuhan yang memang ada saatnya dia akan datang sendiri. Mantap. Jadi tidak bisa kita neko-neko, ngotot dan sebagainya. Karena di dunia politik ini Pastor jahat juga. Jahat karena ujung-ujungnya saking ambisi si A menjelekkan yang satu, si B menjelekkan yang satu, akhirnya konflik. Nah, justru tidak akan membuahkan hasil. Tapi intinya, apalagi kita orang Katolik, kita sangat percaya kepada Tuhan, kepada Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tentu banyak berkat yang akan diberikan kepada kita yang kita tidak tahu kapan datang. Nah, dan itu terjadi kepada saya Pastor. Jadi disitulah saya membuktikan betapa kuatnya ilmu di dunia ini. Tidak ada lawan kekuatan doa. Mantap. Tidak ada. Amin. Kalau kita punya jimat. Ya, jimat ada batu tanduk pelanduk. Oh. More ada more.
batu embun, macam-macam lah. Yang pernah tahu, Pastor. Dan barang ini banyak pernah dikasihkan sama saya. Ini ya batu. Pernah. Bukan berarti saya percaya, Pastor. Orang ngasih, ya kita kasih, kita perlu suara dia. Tak diterima, takut dia tersinggung dan mau milih kita. Jadi simpan saja di dalam kaleng roti kongguan. Tahu kita kaleng roti kongguan? Tahu. Kan sedikit gini. Oke lama, oke jadul. Kalau cerita jimat, Pastor jimat saya penuh satu kaleng. Penuh satu kaleng. Cuma saya kan tak pandai meraburnya, mana cuma. Tak guna juga barang. Cerita jimat. Batu Jadi coneng. barang ini betul anugerah. Batu coneng. Doa, kenapa saya sampaikan kepada doa begini? Saya sering mengalami satu masalah yang secara logika sebetulnya saya tidak mampu menyelesaikan. Minta bantu si A, si B, si C pun dengan kemampuan yang jauh lebih besar daripada saya juga tidak bisa menyelesaikan. Kristus. Tapi ternyata setelah saya berdoa dengan khusyuk, sederhana saja doa saya. Bapa kami, salam Maria, kemudian doa spontan, apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan bantuan kepada Tuhan, kepada Juru Selamat kita Yesus Kristus, kemudian kita tutup lagi dengan doa Bapa kami dan salam Maria, puji Tuhan Bapak Ibu. 1 hari, 2 hari, seminggu kemudian jalan itu terbuka. Dan datanglah anugerah Tuhan itu kepada saya. Nah, itulah saya membuktikan kekuatan Tuhan. Maka saya bukan bermaksud tidak percaya kepada yang satu black kongguan tadi itu. Tapi menurut saya itulah ilmu yang paling kuat. Jimat yang paling kuat adalah jimat doa kepercayaan kita kepada agama kita, yaitu Katolik. Amin. Ya, karena saya tahu persis menurut cerita Katolik, karena saya sampaikan, saya dari lahir mungkin dari dalam kandungan, nah, karena ibu saya Katolik, ayah saya Katolik. Ya, dari dalam kan mungkin dari embrio sekecil ya sudah Katolik itu, karena memang dikandung oleh seorang ibu yang memang beragama Katolik. Sehingga itulah saya lihat kekuatan doa luar biasa. Jadi kembali kepada kekuatan doa. Tanggal 3 Juni, Pastor, 3 Juni 2024. Saya tidak minta, saya tidak melamar, saya tidak pergi naik turun ke kantor partai. Keluar rekomendasi calon Bupati Sekarau. Calon Bupati Sekarau keluar. Saya pikir lagi, saya berdoa lagi, minta petunjuk kepada Tuhan. Kira-kira saya ambil enggak calon Bupati Sekarau? Berdoa saya dan bisikan di lubuk hati saya yang paling dalam setelah saya melakukan doa, ternyata jangan diambil, serahkan saja kepada salah satu kader di sana agar maju menjadi Bupati Sekarau. Masih ada suratnya, saya buat pengunduran diri, Pastor. Lalu di dalam surat pengunduran diri saya kepada DPP, saya nyatakan bahwa sebaiknya mengusung Martinus Sudarno Antoni. calon Bupati Sekarau. Dan ada satu permintaan saya kepada Martinus Sudarno. No, saya kan manggilnya no. Pasti Bapak kenal Pak Martinus Sudarno. Kenal. No, kau boleh maju no. Kan mau. Saya limpahkan ini rekomendasi calon Bupati Sekarau ini kepada kamu. Syaratnya satu, kamu harus berpasangan sama Muhammad yang notabene adalah suku Melayu dan beragama Islam. Karena menurut pandangan politik saya, walaupun tidak benar, karena terbukti berdua itu kalah. Kayaknya jebak. Ya, menurut saya kan kompromi juga sama Pak Lasarus, kira-kira ini benar gitu, pasangan. Walaupun ya kami dua sama-sama salah karena kalah. Pemikiran saya begini, segala sesuatu di dunia ini harus kita urus bersama. Tidak bisa satu kelompok atau satu kepercayaan saja yang dominan dalam mengurus persoalan-persoalan di dunia, di daerah ini. Nah, maka saya minta kepada
Muhammad. Selain daripada itu, saya membuat kalkulasi bahwa Katolik, Kristen, dan suku-suku lain yang non-Muslim di Kabupaten Sekadau itu berjumlah 61%. 69%. 69%.